Perkenalkan, nama saya Dimas Luna, NIM 230241105. Di sini saya ingin mempresentasikan apa itu manajemen support system. Manajemen support system atau MSS adalah sekumpulan sistem berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung kegiatan manajemen dalam pengambilan keputusan, baik secara individual maupun kelompok. MSS membantu manajer dengan menyediakan informasi, analisis, dan rekomendasi untuk memecahkan masalah yang kompleks. Sistem ini tidak bisa menggantikan peran manusia, tetapi lebih berfungsi sebagai pendukung dengan menyediakan informasi, analisis, dan rekomendasi dan rekomendasi. MSS terbagi menjadi beberapa jenis yang memiliki fokus dan fungsi yang berbeda. Jenis MSS yang pertama, Decision Support System atau DSS, adalah sistem interaktif yang membantu manajer dalam membuat keputusan semi terstruktur maupun tidak terstruktur. DSS bekerja dengan cara memanfaatkan data, model matematis, serta analisis untuk menghasilkan alternatif keputusan. Kelebihan dari DSS dapat mempercepat proses analisis, mensimulisasikan berbagai skenario, dan membantu manajer memilih solusi terbaik berdasarkan data. Sedangkan kekurangan dari sistem ini, ia memerlukan data yang akurat dan lengkap, dan biaya pengembangannya cukup mahal, dan hanya memberikan rekomendasi bukan keputusan akhir. Contoh nyata, analisis risiko investasi di bank, sistem perencanaan logistik, atau sistem rekomendasi harga tiket pesawat. Yang kedua, Group Support System atau GSS, adalah sistem yang mendukung kerja kelompok dalam pengambilan keputusan. Sistem ini memungkinkan kolaborasi, komunikasi, dan koordinasi antar anggota tim, baik secara langsung maupun melalui media elektronik di dalam GSS. Terdapat grup GSS yang berfokus membantu kelompok menghasilkan ide, mengevaluasi alternatif, dan mencapai konsensus melalui teknologi seperti brainstorming elektronik. Kelebihan dari GSS yaitu mempercepat kolaborasi, memfasilitasi voting atau diskusi, serta membantu kelompok mencapai kesepakatan lebih cepat. Kekurangannya, biaya implementasi tinggi, membutuhkan keterampilan pengguna, dan berpotensi menimbulkan konflik jika koordinasi kurang baik. Contoh GSS itu penggunaan Microsoft Teams, Google Workspace, atau Zoom dengan fitur polling dan voting dalam rapat perusahaan. Ketiga, Executive Information System atau EISS, adalah sistem yang dirancang khusus untuk eksekutif tingkat atas. Sistem ini menyediakan akses cepat terhadap informasi penting, baik internal seperti laporan perusahaan maupun eksternal seperti tren pasar dan informasi pesaing. Informasi biasanya disajikan dalam bentuk ringkas, visual, dan interaktif melalui grafik atau dashboard. Kelebihan dari ISF ini, eksekutif dapat dengan mudah memantau kinerja organisasi, membuat keputusan strategis lebih cepat, serta mengakses informasi dalam bentuk yang sederhana dan mudah dipahami. Kekurangannya, informasi yang terlalu ringkas bisa menyebabkan detail terlewat, integrasi data cukup rumit, dan sistem ini relatif mahal. Contoh penerapannya, penggunaan Tableau, SAP Business Intelligence, atau dashboard monitoring KPI perusahaan. Yang keempat, Expert System, adalah sistem berbasis komputer yang meniru cara berpikir seorang pakar manusia.
Sistem ini menggunakan knowledge base atau basis pengetahuan dan inference engine untuk memberikan solusi atau rekomendasi kepada pengguna. Kelebihan dari expert system dapat menggantikan kehadiran pakar manusia yang terbatas, memberikan solusi yang konsisten, serta membantu penggunaan non-pakar mengambil keputusan. Kekurangannya membutuhkan pembaruan pengetahuan secara terus-menerus, sulit menangkap intuisi atau pengalaman manusia, dan membutuhkan waktu serta biaya besar untuk dikembangkan. Contoh penerapannya, sistem diagnosis medis seperti MISAID, sistem troubleshooting mesin industri, atau sistem pakar analisis kredit di bank. Yang kelima, Artificial Neural Networks atau ANN adalah sistem komputasi yang meniru cara kerja otak manusia. ANN dapat belajar dari data, mengenali pola, dan melakukan prediksi dengan tingkat akurasi tinggi. ANN merupakan salah satu inti dari teknologi gadget dan buatan. Kelebihannya, ANN dapat handal dalam mengenali pola dan membuat prediksi, mampu mengolah data besar, serta dapat menyesuaikan diri dengan data baru. Kekurangannya membutuhkan data dalam jumlah besar untuk dilatih, hasil prediksi sulit dijelaskan atau black box, serta memerlukan komputasi yang mahal. Contoh penerapannya, sistem Face ID di smartphone, deteksi penipuan kartu kredit, prediksi harga saham, dan mobil otonom seperti Tesla. Yang keenam, Hybrid Support System adalah sistem yang menggabungkan beberapa jenis sistem di atas, misalnya DSS, IS, dan ANN, untuk mengatasi keterbatasan masing-masing. Dengan cara ini, hasil analisis lebih akurat dan menyeluruh. Kelebihan dari Hybrid Support System ialah lebih fleksibel, mampu menyelesaikan masalah kompleks, serta menggabungkan keunggulan dari berbagai sistem. Kekurangannya sangat kompleks untuk dikembangkan, membutuhkan biaya yang besar, dan integrasi antar sistem tidak mudah. Contoh penerapannya, sistem prediksi penyakit yang memadukan DSS, analisis data pasien, pengetahuan dokter pakar, dan pola penyakit dari data besar. Contoh lain adalah sistem rekomendasi di e-commerce seperti Amazon, Tokopedia, atau Shopee. Kesimpulannya, manajemen support system adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dan eksekutif dalam mengambil keputusan. DSS dipakai untuk menganalisis data, GSS untuk kerja kelompok, IS untuk kebutuhan eksekutif, dan ES atau expert system untuk meniru keahlian pakar. ANN untuk mengenali pola dan prediksi, sedangkan hybrid system menggabungkan beberapa sistem sekaligus secara umum. MSS membuat keputusan lebih cepat, akurat, dan efisien. Namun sistem ini bisa mahal, rumit, dan membutuhkan data yang banyak. Jadi MSS bukan pengganti manusia, melainkan alat bantu agar organisasi lebih mudah dalam menghadapi masalah dan